Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Rianti dengan NPM 22350741. Saat ini saya akan mempresentasikan hasil proposal mata kuliah Metodologi Politik yang berjudul Peran Diplomasi Indonesia dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan Kelapa Sawit dengan Uni Eropa melalui WTO. Oke, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari penelitian ini. Interaksi antar negara bertujuan untuk menciptakan hubungan yang dapat berupa kerjasama ataupun konflik. Sehingga, diplomasi merupakan alat penting dalam mencapai kepentingan bersama, termasuk dalam bidang ekonomi. Indonesia menghadapi diskriminasi Uni Eropa terhadap ekspor kelapa sawit melalui kebijakan Breakthrough yang berdampak negatif terhadap perdagangan dan kesejahteraan petani kelapa sawit. Sebagai respon, Indonesia menggugat Uni Eropa ke WTO pada Desember 2019, kemudian berhasil memenangkan sengketa tersebut pada Januari 2025. Keberhasilan ini menegaskan peran strategis diplomasi ekonomi Indonesia dalam melindungi kepentingan nasional dan memperkuat posisi dalam perdagangan global. Kemudian, alasan saya memilih topik ini yaitu dikarenakan isu ini relevan untuk diteliti karena mencerminkan tantangan nyata dalam kebijakan luar negeri Indonesia, khususnya dalam menghadapi tekanan regulasi internasional yang berpotensi merugikan kepentingan ekonomi nasional. Selain itu, di sini saya akan menjelaskan mengenai rumusan masalah yang ada pada penelitian ini. Pertama, yaitu bagaimana strategi diplomasi yang digunakan oleh Indonesia dalam menghadapi kebijakan Uni Eropa yang membatasi impor kelapa sawit. Kemudian, apa saja faktor yang mendukung keberhasilan Indonesia dalam memenangkan gugatan WTO terhadap Uni Eropa terkait kebijakan kelapa sawit? Kemudian, apa peran diplomasi Indonesia dalam penyelesaian sengketa perdagangan kelapa sawit dengan Uni Eropa melalui WTO? Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tujuan penelitian. Pertama, yaitu untuk mengetahui strategi diplomasi yang digunakan Indonesia dalam menghadapi kebijakan Uni Eropa yang membatasi impor kelapa sawit. Kedua, yaitu mengenai faktor-faktor yang mendukung keberhasilan Indonesia dalam memenangkan gugatan WTO terhadap Uni Eropa terkait kelapa sawit. Kemudian yang ketiga, yaitu mengetahui peran diplomasi ekonomi dalam menyelesaikan sengketa dengan Uni Eropa. Kemudian yang selanjutnya, yaitu mengenai manfaat penelitian. Penelitian ini secara teoritis dapat menambah wawasan tentang peran diplomasi Indonesia dalam penyelesaian sengketa perdagangan kelapa sawit dengan Uni Eropa melalui WTO, serta menjadi referensi bagi pembaca. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi studi lebih lanjut terkait diplomasi Indonesia dalam perdagangan internasional. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai bab kedua dari penelitian ini, yaitu tinjauan pustaka. Tetapi saya pertama-tama akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang saya teliti saat ini. Pertama, yaitu diplomasi Indonesia terkait sengketa biodiesel dengan Uni Eropa di World Trade Organization pada periode 2013 hingga 2018. Hasil penelitian menyatakan bahwa Indonesia menggunakan diplomasi ekonomi melalui DSB WTO untuk menentang kebijakan Uni Eropa yang melanggar
EDA dan GATT 1994. Upaya ini pun berhasil dengan Indonesia memenangkan sengketa dan Uni Eropa diwajibkan mematuhi keputusan WTO. Kemudian, penelitian yang kedua yaitu analisis diplomasi Indonesia dalam menyelesaikan sengketa fraud palm oil terhadap Uni Eropa pada periode 2019 hingga 2021. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Indonesia menjalankan diplomasi intensif, termasuk negosiasi bilateral, multilateral, dan gugatan di WTO, untuk menghadapi kebijakan Uni Eropa yang mendiskriminasi minyak kelapa sawit Indonesia. Kemudian yang terakhir yaitu diplomasi Indonesia dalam penyelesaian sengketa dengan Uni Eropa dalam kasus DS592 pada tahun 2019 hingga 2021. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Indonesia menggunakan diplomasi jalur 1 atau Track 1 Diplomacy melalui Dispute Settlement Body atau DSB WTO untuk mempertahankan larangan ekspor biji nikel yang digugat oleh Uni Eropa dengan sengketa mencapai tahap panel pada 2021. Untuk penjelasan selanjutnya mengenai landasan teori dari penelitian ini. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai diplomasi. Diplomasi bukan sekadar hubungan antar negara, tetapi juga sebagai seni berunding dalam perjanjian internasional. Sebagaimana yang dijelaskan dalam The Chambers 20th Century Dictionary, Oxford English Dictionary menekankan bahwa diplomasi adalah pengelolaan hubungan internasional melalui negosiasi yang dilakukan oleh diplomat ataupun duta besar sebagai perwakilan negara. Kemudian untuk landasan teori selanjutnya yaitu mengenai perdagangan internasional. Adam Smith menyatakan bahwa kemakmuran suatu negara itu bergantung pada pendapatan nasional serta perdagangan internasional dari negara, yang idealnya berlangsung dalam sistem free trade. David Ricardo menambahkan bahwasanya perdagangan tidak hanya bergantung pada keunggulan mutlak, tetapi juga pada opportunity cost yang diperoleh oleh suatu negara dalam transaksi internasional. Kemudian, yang ketiga yaitu hukum internasional. Stark mendefinisikan hukum internasional sebagai seperangkat aturan yang mengikat bagi negara-negara untuk mengatur organisasi internasional serta hubungan antara negara, organisasi, ataupun individu. Hukum ini juga mencakup hak dan kewajiban individu serta entitas non-negara dalam berkepentingan secara global. Kemudian yang keempat yaitu hubungan internasional. Johari mendefinisikan hubungan internasional sebagai studi interaksi antar negara dan aktor non-negara dalam sistem global. Columbus dan Wolff menambahkan juga bahwa hubungan internasional bertujuan untuk memahami fenomena yang dapat diamati untuk menjelaskan perilaku dan karakteristik interaksi global. Kemudian yang terakhir yaitu kebijakan luar negeri. Kosti menjelaskan bahwa kebijakan luar negeri adalah strategi negara dalam menangani isu internasional dengan mempertimbangkan nilai nasional dan dinamika global.
Jack C. Plano, dan Roy Olton menegaskan bahwa kebijakan ini mencakup tujuan, nilai, serta langkah-langkah yang diambil pemerintah dalam hubungan internasional. Untuk yang selanjutnya, yaitu saya akan menjelaskan mengenai bab terakhir dari proposal ini, yaitu metodologi penelitian. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Sedangkan untuk sumber data, penelitian ini menggunakan studi pustaka dengan sumber data primer berupa dokumen resmi dari WTO, kebijakan pemerintah Indonesia, serta regulasi perdagangan internasional. Sedangkan untuk sumber data sekunder, yaitu meliputi jurnal, artikel, serta berita dari media nasional ataupun internasional untuk menganalisis diplomasi Indonesia dalam sengketa perdagangan kelapa sawit dengan Uni Eropa. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dan studi pustaka dengan teknik pengumpulan data melalui studi dokumentasi, yaitu analisis dokumen yang tertulis seperti peraturan, laporan, ataupun putusan dari WTO itu sendiri. Kemudian untuk selanjutnya yaitu analisis data. Pada penelitian ini menganalisis strategi diplomasi Indonesia dalam sengketa kelapa sawit dengan Uni Eropa melalui analisis kebijakan luar negeri, kemudian menelaah dokumen kebijakan dan regulasi internasional untuk mengevaluasi faktor yang mempengaruhi keputusan diplomatik. Kemudian yang terakhir yaitu pemeriksaan keabsahan data. Penelitian ini diperiksa melalui triangulasi sumber dan metode dengan membandingkan berbagai dokumen resmi serta mengombinasikan analisis kebijakan, studi dokumen, dan kajian literatur yang kemudian diperkuat dengan pemeriksaan ulang terhadap penelitian sebelumnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.